Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maftukah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Pada modul 3.1.A.6 demonstrasi konseptual wawancara bersama kepala sekolah. Wawancara kali ini berkaitan dengan analisis penerapan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika sebagai seorang pemimpin. Adapun hal-hal yang saya angkat adalah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kemudian, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian, langkah-langkah apa yang selama ini diambil. Dan dalam penyelesaian sebuah masalah, apakah dilaksanakan atau diselesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman yang dapat diambil dari pengambilan keputusan dilema etika. Perkenalkan, Ibu Hajah Agustina SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Babat, dan Bapak Arif Hidayatullah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Babat. Berikut percakapan kami. Assalamualaikum Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Mohon izin minta waktunya sebentar Bu. Ada tugas wawancara dengan kepala sekolah terkait dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral Bu? Terima kasih. Selama ini kami bertugas sebagai kepala sekolah di SDN 6 Babat ini mensikapi segala sesuatu yang ada. Tapi kita lihat berat, ringan atau sedang permasalahan yang kita hadapi. Kalau seandainya ini permasalahan ringan yang hanya terpaku pada guru dan siswa, itu harus dilihat kasusnya dulu. Beratkah kasus itu, sedangkah kasus itu, atau ringankah kasus itu? Kalau ringan, ya guru bisa menghadapinya. Tapi kalau sudah menyangkut berat, bahkan menyangkut misal kondisi sekolah yang ada, misal masyarakat yang membuat opini bahwa sekolah itu begini, itu sudah merupakan kasus berat. Kalau saya lihat etika anak-anak ini biasa-biasa saja, tidak seperti kebanyakan anak-anak yang lain, karena selama ini sudah menerapkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, baik itu di ruang kelas masing-masing maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Dengan sesama guru, anak-anak selalu taat, selalu patuh, bertanggung jawab apa yang ada pada diri anak itu. Selama ini Bu, mungkin ada Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan yang mana itu Ibu dihadapkan dalam situasi yang dilema. Artinya begini, di antara dua benar dan benar itu bagaimana Ibu mengatasinya? Terima kasih. Untuk mengatasi itu harus ada dua aturan. Yang pertama aturan secara tertulis, yang kedua adalah aturan lisan. Jadi saya berharap guru dan kepala sekolah bekerja bersama mengadakan hubungan lebih dekat dengan anak itu diawasi, anak itu bahasa Jawa ini kasarannya itu dituturi. Itu yang penting. Jadi
kalau gurunya itu bisa bersikap moral, etika yang baik, insya Allah akan dicontohkan. Selama ini Bu, apakah pernah misalkan Ibu menghadapi sebuah permasalahan, misalkan permasalahan yang berhubungan dengan benar versus benar, artinya ketika sebuah keputusan itu kalau diputuskan A benar, B juga benar. Di situ mungkin sebagai seorang pemimpin otomatis kan punya pemikiran yang mana yang saya putuskan, kan seperti itu Bu ya. Jadi dalam Ibu mengambil keputusan seperti itu, apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada prosedur yang bisa dijalankan Bu? Ya, seorang kepala sekolah itu punya keputusan sendiri, punya kebijakan sendiri di dalam sesuatu hal untuk mensikapi segala sesuatu yang ada. Karena guru itu selain tugas mengajar, guru sebagai BK, bimbingan konseling juga. Tapi kalau itu sudah ke ranah berat, otomatis kepala sekolah itu ikut cawi-cawi, ikut di dalamnya. Jadi kepala sekolah harus bersikap tidak mendukung salah satu pihak, tidak, tetapi kepala sekolah harus berada di tengah-tengah, harus bijak dalam menghadapi suatu masalah, tidak anut gubyuk. Seandainya ini benar, saya juga membenarkan ini juga benar, saya harus membenarkan ini. Jadi harus kita tangani bersama-sama, tidak hanya seorang kepala sekolah, tetapi kita bersama-sama menghadapi kasus yang ada. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah ini kita hadapi bersama-sama. Tidak bisa seorang kepala sekolah itu mau ngambil keputusan tanpa rembukan, tanpa rapat dengan seorang guru. Nanti kalau kita bersifat terbuka, transparan, jujur, akan terbuka dan nanti menghasilkan hal-hal itu yang baik. Adakah Bu seseorang atau mungkin pihak-pihak yang selama ini baik itu membantu atau menjadi faktor dalam Ibu mengambil keputusan? Ada, karena kita sebagai mitra ya, kepala sekolah juga punya mitra, guru dan komite dan masyarakat di lingkungan. Yang lebih penting itu adalah wali murid atau paguyuban. Jadi segala sesuatunya itu harus kita rembukan secara bersama-sama nanti, sehingga kita musyawarahkan sehingga nanti menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi sekolah, bukan menguntungkan seorang guru, 2 orang guru atau 3 orang guru, tidak juga menguntungkan untuk kepala sekolah, tapi menguntungkan untuk sekolah itu sendiri. Jadi kita menerapkan prinsip kebersamaan, menerapkan prinsip transparansi, keterbukaan, sehingga nanti keseimbangan di dalam bekerja, berkarya, mengabdi itu kita landasi dengan rasa ikhlas. Terakhir nih Bu, dari semua yang kita perbincangan hari ini, mungkin ada pesan atau ada hal-hal yang bisa dipetik Bu buat saya sebagai CGP dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin. Mungkin untuk CGP sendiri kan diharapkan nanti juga menjadi seorang pemimpin. Silakan ya. Terima kasih. Pesan-pesan, himbauan, saran itu sangat penting, karena sebagai calon guru penggerak itu adalah guru masa depan. Khususnya memang ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita tidak positif di dalam menyampaikan apa-apa, kalau tidak pinter, itu nanti akan tergerus dengan yang lainnya. Karena untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas sekolah itu berangkatnya dari guru penggerak. Jadi maka dari itu harus inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang ada itu harus kita laksanakan, sehingga nanti hasil yang dicapai itu akan memuaskan. Tidak akan menggantikan kita yang sudah tua. Kalau tidak nyedot ilmunya para pemimpin-pemimpin pendahulu kita, insya Allah nanti tidak akan sukses.
Memimpin orang itu beda dengan menaruh sebuah barang di sini. Jadi kalau barang sudah diletakkan di tempat, di meja, ya sudah. Tapi kalau orang itu kan memiliki watak, sifat yang berbeda-beda. Jadi harus tahu itu tadi loh. Dengan semboyannya diajar Dewontoro, ingat sos mutulodo, ingat yomangun karso, tuguri handayani, jangan adikan adikun adidino. Seorang pemimpin harus bisa mendalami anak buahnya nanti, bagaimana sifat sikap anak buahnya, tidak ditentang dengan kekerasan, tapi harus dipahami. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Terima kasih atas semua yang Ibu sampaikan, baik pengalaman dan saran buat saya, pesan buat saya. Semoga kedepannya saya pribadi semakin lebih baik, dan Ibu semoga sehat selalu Bu, sukses juga meskipun di sisa akhir. Mohon dukungan dan bantuan juga arahan bimbingannya Ibu. Terima kasih sekali, dan saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Nggih, alhamdulillah. Mohon maaf Pak, saya mohon waktunya sebentar untuk wawancara terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral Pak. Siap. Umar seperti ini. Nggih. Dilema etika atau bujukan moral itu maksudnya ada dua hal yang sama-sama penting, yang terkait masalah kemanusiaan. Benar. Dari guru, saya sebagai kepala sekolah, untuk memberi keputusan, apakah keputusan A yang harus saya ambil atau keputusan B yang saya ambil. Betul. Padahal dua-duanya berisiko. Iya, benar sekali. Itu. Jadi terkait seperti itu Pak, selama ini bagaimana untuk Bapak mengatasi permasalahan seperti itu? Ini Bu, biasanya kalau ada dua hal yang sama-sama penting, yang satu urusan pribadi, kemudian yang satu urusan tugas. Seperti itu biasanya dialami oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan di SDN kami. Biasanya saya selalu memberikan alternatif kepada Bapak Ibu guru tersebut. Saya suruh memilih skala prioritas, hal yang lebih penting yang mana. Dengan memberikan pertimbangan bahwa salah satu yang dipertimbangkan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan orang banyak, itu yang harus lebih diutamakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyangkut keselamatan, menyangkut kesehatan, menyangkut nyawa orang lain, itu biasanya yang harus lebih diutamakan. Salah satu pertimbangannya seperti itu, benar. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Pak Arif mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika? Jadi dilema etika yang benar melawan benar. Tantangannya seperti ini, Umar. Kalau sama-sama benarnya seperti ini contohnya. Ada seorang guru harus melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan tugas kegiatan outbound misalnya. Di sisi lain guru tersebut istrinya sedang hamil tua yang harus ditunggui. Sama-sama pentingnya, nyangkut nyawa orang lain juga, nyangkut tanggung jawab juga. Seperti itu biasanya. Ya, saya sebagai manusia yang punya perasaan, pasti di sisi yang satu lebih mengutamakan istrinya yang mau melahirkan tadi harus ditunggui. Di sisi lain saya sebagai kepala sekolah yang punya tanggung jawab di sekolah juga harus memberikan memberikan ketegasan kepada guru tersebut bahwa menunggui anak-anak sebagai penanggung jawab outbound juga sangat penting, karena ada pertanggungjawaban moral kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Nah, biasanya kalau misalnya memang hari itu melahirkan dan harus ditunggui,
itu yang lebih saya utamakan untuk menunggu yang istrinya yang melahirkan. Kemudian untuk yang tanggung jawab kegiatan outbound tadi, saya berikan tanggung jawab kepada guru lain yang juga berkepentingan di kegiatan tersebut. Seperti itu. Yang penting semua berjalan lancar, semuanya sehat, selamat, dan tujuannya tercapai sesuai dengan harapan. Seperti itu. Nggih Pak, nggih. Alhamdulillah. Adakah seseorang atau faktor yang mempengaruhi Pak biasanya seperti itu dalam jenengan mengambil keputusan, baik itu yang membantu atau mungkin yang kan ada pro kontra otomatis Pak nggih. Pripun Pak? Biasanya saya selalu melibatkan guru-guru. Guru-guru mungkin ada utamanya guru-guru senior yang ada di SD saya. Nah, seperti itu. Selalu saya melibatkan seperti itu dengan meminta pertimbangan, dengan meminta pendapat gimana baiknya agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan kita harapkan. Di sisi lain kita juga tidak merugikan Bapak Ibu guru seperti itu. Baik sekali Bapak, sungguh bijaksana nggih. Setiap pengambilan keputusan itu kan melibatkan banyak banyak pihak ngoten nggih. Dan dari perbincangan ini mungkin ada yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak pesankan buat saya. Jadi begini kalau panjenengan nanti menjadi pimpinan di satu lembaga, panjenengan harus bisa bijak dalam menentukan keputusan sesuatu permasalahan. Utamanya yang menyangkut itu tadi dilema etika yang sama-sama positif, sama-sama baik, sama-sama berat, seperti itu utamanya. Panjenengan harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan nanti justru merugikan orang lain yang pertama, kemudian yang kedua merugikan orang banyak, lebih-lebih merugikan lembaga sekolah yang jadinya pimpin. Nah, dari itu lebih baik dimusyawarahkan bersama dengan melibatkan banyak orang, melibatkan semua guru, tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di sekolah tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik sesuai dengan keputusan bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Bukan hanya bagi kepala sekolah, tapi dipertanggungjawabkan secara bersama-sama karena memang itu hasil keputusan bersama. Itu rumah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Banyak hal yang bisa saya dapatkan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sukses dalam mendidik putra-putri dan memimpin sebuah lembaga yang besar ini Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan demonstrasi konseptual pada modul 3.1.A.6 wawancara bersama kepala sekolah dalam analisis penerapan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.